Sare damai itu tidak selamanya antara manusia dengan manusia. Bisa saja sare damai itu antara manusia dengan alam. Sesungguhnya sare damai itu mempersatukan kita, mempererat kita, baik antara manusia dengan manusia dan juga manusia dengan alam. Setiap tempat mempunyai tradisi masing-masing dalam proses penjemputan. Proses penjemputan kami itu terjadi di beberapa titik, di mana setiap titik itu sudah diberikan tugas kepada suku-suku tertentu yang bertugas di titik-titik penjemputan yang sudah terjadi sejak Bapak Bupati bersama rombongan yang kami hormati, disinilah pintu masuk gerbang Lowo Ulun, Desa Dulitukan yang kami sebut Nangkaboban. Ketika tamu itu datang di pintu masuk dibawa oleh suku Langodai, dari suku yang bertugas di situ, yakni suku Lelangonan, bertanya kepada suku Langodai, tamu siapa itu? Kemudian terjadi percakapan di situ sesuai dengan maksud dan tujuan tamu tersebut. Disapa lalu diarak masuk melalui pintu masuk ke titik penjemputan selanjutnya, yakni di Mude. Bapak Bupati Lembaga, pintu gerbang Lowo Ulun sudah dibuka. Panapai kami kiri, dan persilakan Bapak Bupati rombongan untuk masuk langsung. Diberi tangan yang genang dan karya. Melakukan penanganan Bapak Bupati bersama rombongan di tempat ini, di sini disebut Mude, suatu tempat bersejarah ketika leluhur nenek moyang terjadi percakapan lagi di situ. Kemudian tamu itu menyampaikan maksudnya melalui petugas yang berada di Nagawan tadi, yakni suku Lelangonan, disampaikan maksud tamu tersebut kepada suku Balawala Puan Pageragit. Suku Balawala Puan Pageragit itu merupakan adik dari Lowo Puken Tanah Alapan. Apabila ada tanda mata yang hendak diberikan kepada tamu, maka di tempat itu juga diberikan. Apabila tamu tersebut punya niat baik, maka dihantar oleh adiknya untuk menuju ke rumah besar untuk bertemu dan kemudian bercerita dengan kakaknya yang ada di rumah besar sini. Di situ juga tamu akan disuguhkan sirip pinang dan tembakau yang merupakan tradisi penghargaan terhadap tamu. Semua proses yang dilakukan, kepala adat duduk pada pusat-pusat kampung, pusat batu, sementara dikelilingi oleh kepala-kepala suku yang ada di kawasan wilayah adat beserta pemerintah. Proses itu dilakukan dengan tujuan bahwa semua suku turut memanggil arwah atau leluhur dari masing-masing suku itu untuk turut mengambil bagian, turut menyaksikan. Ketika proses ini sudah dilakukan, maka masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas di wilayah yang dituju. Ada 3 ritual yang dilakukan. Ditaruhnya wujud kapas ke dalam batu, dipilis dalam batu ke dalam tanah itu, dengan artian bahwa bumi dan langit menjadi saksi akan ritual yang dilakukan oleh para kepala suku dan tua adat atau kepala kampung. 7 lapis langit ke atas dan 7 lapis ke dalam bumi yang disaksikan oleh para leluhur. Melakukan ritual dengan tuang-tuak. Artinya proses tuang-tuak itu memanggil semua leluhur dari kampung, arwah, untuk datang bersama, hadir bersama. Proses pauboy, proses pemberian makan kepada arwah leluhur yang dipanggil untuk memberi makan. Hadirnya leluhur itu membawa berkah bagi kita semua.
Proses yang ketiga yaitu proses kerubaki yang diberikan itu kepada semua yang hadir pada saat itu membawa roh yang baik-baik saja. Sementara yang roh dan atau niatan yang jahat itu semua itu diberikan dengan air pendingin itu sehingga menjadi baik atau dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Apabila melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka pasti dalam perjalanan juga proses adat akan dilakukan. Masyarakat adat memanggil leluhur tidak sembarangan, tapi mereka menghitung menurut anak bulan. Anak bulan yang biasa dilakukan itu pada anak bulan yang ke-5, ke-7, atau ke-9. Dengan adanya ritual Pauboe, pada prinsipnya masyarakat adat ini meyakini bahwa ikan yang masuk ke dalam sungai itu adalah sebuah ikan yang muntahan dari ular, sehingga dipelihara dan dijaga sampai beranak berkembang biak menjadi banyak. Sehingga proses itu harus dilakukan untuk memanggil apabila yang memuntahkan ikan itu jauh ke tengah laut atau berpindah tempat. Harapan kami, mari kita ambil manfaatnya untuk kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 hal utama yang bisa kita belajar dari ritus baru ini. Yang pertama berkaitan dengan kesejahteraan hidup bersama. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan keadilan dalam hidup bersama. Lalu ketiga itu berkaitan dengan ketertiban dalam hidup bersama. Eksplorasi budaya Lembata ini tidak akan sukses kalau tidak ada peran tangan yang tidak kelihatan. Terima kasih sebagai sintesa untuk perjalanan eksplorasi budaya kita di 10 titik. Gandeng tangan, kantou, sare dame, membangun Lowo Ulun, membangun Ile Ape, membangun Lembata yang lebih bagus lagi, mulai dari